Hari ini kita masih dalam bulan Roh Kudus, Holy Spirit, karena memang ini juga adalah bulan Pentakosta. Dan sekaligus saya juga masih melanjutkan seri saya yang sebelumnya. Tapi memang topik ini, Roh Kudus, sangat cocok dengan seri yang sedang saya bawakan. Kita langsung mulai saja. Kita boleh membuka 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 10. Sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 10. Di sana Paulus mengatakan begini kepada jemaat yang di Korintus, saya baca. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, yaitu Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Sampai di zaman waktu Paulus tulis ini. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dan sekarang fokusnya dari seluruh ayat yang tadi kita baca, ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Berarti bisa sia-sia ya. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Judul untuk hari ini adalah, boleh ditampilkan, sekali saja tidak cukup. Sekali lagi, sekali saja tidak cukup. Dan ini masih dalam seri More Than Just Faith, ini part yang ketiga. Waktu itu dalam seri ini kita membahas mengenai bagaimana Petrus mengatakan, tidak cukup kita anak Tuhan sampai cuma beriman saja. Iman bukan langkah akhir, melainkan langkah awal. Kita beriman, bagus, itu perlu. Tapi selanjutnya ada hal-hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam diri Anda, diri saya. Dan hari ini kita akan teruskan dengan seri ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh belajar firman Engkau. Dan kami berdoa, kami rindu supaya sama seperti Paulus. Kami pun bisa mengatakan kasih karunia yang luar biasa yang sudah kita terima. Dan yang semakin kita akan menerima secara melimpah-limpah. Biar itu tidak sia-sia. Tapi benar-benar kita ini akan kerjakan hal-hal yang besar untuk nama Tuhan. Bukan supaya kita dipandang luar biasa, tapi supaya semua orang bisa melihat bahwa Tuhan itu ada. Dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bicaralah seperti hanya Engkau yang bisa. Di dalam nama Yesus semua katakan, amin. Saya akan mulai dengan menunjukkan kepada Anda beberapa foto. Saya minta sambil Anda melihat gambar-gambar ini, Anda boleh pikir ya, apa kira-kira yang terlintas di pikiran Anda saat melihat orang-orang ini. Coba yang pertama. Ini adalah siapa? Siapa yang tahu? Coba lebih keras. Daniel Craig atau yang jadi James Bond. Oke, sambil mikir kira-kira apa ya yang saya mau bahas, kira-kira apa yang terlintas di pikiran melihat mereka. Berikut. Ini siapa? Tom Cruise atau di sini dia lagi main Mission Impossible. Coba yang berikut lagi. Coba serentak dengan suara yang keras, ini siapa? 1, 2, 3. John Wick. Jadi rata-rata Anda tahu semua. Oke. Jadi kalau mungkin dengan hero-hero atau action stars zaman sekarang kita lumayan up to date. Mau tanya, kalau saya seandainya minta Anda sebut ke-12 nama Rasul, Anda bisa nggak? Atau cuman artis-artis yang bisa kita sebut? Tapi kalau kita melihat foto-foto ini dan kita lihat mereka, apa yang kita teringat? Kita mungkin teringat adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang kelihatannya bisa melakukan semua hal yang apapun masalahnya, walaupun besar seperti apapun juga, mereka akan oke-oke aja dan mereka pasti akan menyelesaikan. Kita mulai masuk filmnya dan kita tahu di akhir filmnya mereka akan baik-baik saja. Jadi inilah seorang action hero. Bahkan mungkin beberapa dari Anda, terutama kalau Anda pria ya, dan terutama lagi kalau mungkin dulu waktu Anda masih muda, gak tahu lagi kalau masih sampai sekarang ya. Mungkin ada orang yang pernah membayangkan, gimana kalau saya seperti mereka, bisa melakukan hal yang seperti mereka. Mungkin pernah kita pikir, atau paling gak mungkin ada berapa orang di sini pernah pikir,
saya menjadi seperti yang di film Dragon Ball. Jadi mungkin pernah melakukan gerakan ini. Yang pernah tahu berarti Anda pernah. Oke. Atau mungkin pernah lakukan gerakan ini siapa? Ini siapa? Spider-Man, semua tahu. Jadi mungkin pernah semua, apalagi yang pria, waktu kecil pernah berpikir seperti itu. Atau mungkin kita melihat dalam film, mereka itu bisa kalahkan 5-10 orang. Gimana kalau saya kalahkan 5-10 orang? Tapi itu kan film, kalau kenyataan, kalau kita lawan 5-10 orang, mungkin kita digebukin sampai mungkin semuanya bengkak, ya babak belur. Karena itu memang film, action hero. Atau yang berikut, foto yang ini. Nah, saya nggak tahu apakah semua bisa mengenali wajah ini. Jadi coba yang tahu ini siapa, angkat tangan aja ya. Saya hitung sampai 3, serentak angkat tangan kalau tahu ini siapa. 1, 2, 3. Oke, yang angkat tangan mungkin gak sampai sepertiga. Memang ini serinya sebelum zaman di mana banyak dari kita lahir. Tapi coba yang tahu ini siapa, oh bentar, namanya ada di sini kok. Ini MacGyver. Jadi yang pernah nonton MacGyver, walaupun ini sebenarnya sebelum zaman saya, tapi saya pun sempat nonton. Karena mungkin kan ini direkam di Amerika, waktu akhirnya masuk ke Jerman, masuk ke Indonesia, mungkin itu sudah berapa tahun kemudian. Jadi ini seorang yang dia lakukan apapun, jadi dia dengan peralatan yang dikit. Mau itu dia cuma bawa mungkin peniti, dia mungkin cuma bawa pisau kecil, dia cuma bawa benang, dia bisa perbaiki apapun dan menyelesaikan misi apapun. Mobilnya rusak dengan pisau dia bisa perbaiki. Mungkin ada rumah yang kebakaran cuma dengan tali dia bisa perbaiki. Gak masuk akal. Tapi itulah action hero yang zaman itu. Nah tapi kalau kita melihat ini semuanya, kalau saya lihat, saya itu Alkitab temukan satu orang yang mirip dengan itu. Apapun masalahnya, apapun yang dihadapkan, kelihatannya pada akhirnya dia oke-oke saja. Dan tahukah Anda siapa orang tersebut? Paulus. Paulus Anda baca apa saja yang pernah dia alami dan dia tetap baik-baik saja. Menurut saya itu lebih hebat dari action hero. Coba saya baca di Alkitab, kita nggak usah buka tapi saya baca aja. Berapa hal yang dia sebutkan sendiri dalam Korintus yang dia alami. Dia bilang begini, aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali aku dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah. Yang artinya dipukul dengan rotan sampai berdarah-darah ya. Sekali dipukul, kita pernah baca di bagian lain. Sekali pukul, itu 39 pukulan. Biasanya sampai tulang punggungnya kadang-kadang bisa kelihatan. Hal kayak gitu dia alami 5 kali. Jadi 5 kali 39 pukulan di saat-saat yang berbeda. 5 kali aku disesah, orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Jadi mau dirajam batu tapi gak berhasil mati. Tapi sudah dirajam batu. Dilempari dengan batu, 3 kali mengalami keram kapal terkandas. Sehari semalam aku kantung-kantung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang Yahudi dan bahaya dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Jadi dimanapun, di negara manapun bahaya. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Yang gosipin dia, yang fitnahin dia, yang ngomongin dia jelek, yang punya maksud baik terhadap dia. Padahal pura-pura dia itu saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, gak bisa beli makan. Aku kerap kali berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyambut banyak hal lain lagi, sebenarnya masih banyak, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua kebutuhan jemaat. Dan satu hal di luar itu juga yang kita ingat, dia seringkali di dalam penjara melebihi rasul-rasul yang lain. Tapi walaupun dia alami itunya semua, jadi bayangkan dia terkandas dengan kapal, dia bilang gak apa-apa. Dia berkali-kali mungkin dipukul dan dicambuk, dia katakan gak apa-apa. Dia itu dalam bahaya maut, mau di kota, di desa, di padang gurun, dimanapun dia katakan gak apa-apa, saya baik-baik aja. Seringkali kedinginan, kelaparan, gak ada tempat di mana dia bisa mungkin beristirahat, gak apa-apa. Masuk penjara bolak-balik, gak apa-apa. Bahkan kalau kita baca Filipi, dia merangkum mengatakannya begini, saya anggap itu semua kebahagiaan. Kalau saya ini boleh dipakai Tuhan, walaupun saya alami ini, tapi saya dipakai Tuhan, ini sukacita yang luar biasa. Nah, apakah kita bisa mengatakan hal yang sama seperti Paulus? Bahkan apakah action hero yang tadi kita lihat, seandainya mereka alami hal yang sama, apakah mereka bisa katakan sama seperti Paulus? Gak apa-apa, aku baik-baik aja, saya gak tersinggung, saya gak marah, Tuhan itu baik. Apakah bisa? Mungkin kita cuma alami salah satu hal yang Paulus alami, dari begitu banyak di daftarnya.
Mungkin itu aja sudah cukup untuk membuat kita marah, bersungut-sungut, kecewa. Kok bisa begini? Saya melayani Tuhan malah ada masalah. Padahal mungkin baru satu hal yang kita alami. Dia juga mendirikan gereja. Banyak sekali gereja. Dia pergi dari kota ke kota ke kota. Dan kalau kita melihat di Alkitab, dia berjalan itu ribuan kilometer. Untuk bisa mendirikan gereja demi gereja demi gereja. Tapi waktu itu gak ada pesawat. Mobil pun gak ada, motor pun gak ada. Seringkali bahkan dia gak naik kuda. Seringkali kita baca dia itu benar-benar berjalan kaki kemana-mana. Dikatakan melewati banjir, bahaya banjir dan seterusnya. Kadang-kadang zaman sekarang, kalau bahkan cuman hujan saja dan kita harus ke gereja, apa yang kita pikirkan? Kasih hidup budal ke gereja. Ya enggak? Hujan saja padahal. Sedangkan kita baca kehidupan Paulus itu seperti apa. Tapi dia merangkum dengan ayat yang tadi kita sudah baca bersama. Dikatakan begini, tapi itu semuanya bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan di dalam aku. Sehingga kasih karunia dia yang menguatkan. Itu semuanya gak sia-sia. Dia kasih pertolongan dan kekuatan, saya pakai gak sia-sia. Saya bukan cuma hidup untuk diri sendiri, semuanya gak sia-sia. Tapi semuanya itu bukan aku, bukan kemuliaan untuk saya, Paulus bilang. Semuanya cuma Tuhan yang bekerja dalam diri Paulus. Dan bukankah kita membutuhkan kasih karunia yang sama? Coba semua yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita dalam sebuah seri dengan judul More Than Just Faith, lebih dari iman saja. Jadi ada hal-hal di luar iman yang harus kita peroleh dalam hidup ini supaya hidupnya berkemenangan. Petrus menyebutkan 7 hal, 3 hal yang sudah kita bahas. Hari ini kita lanjutkan dengan hal yang keempat. Nanti di sesi berikut kita akan langsung selesaikan dalam satu kali khotbah yang kelima, keenam dan yang ketujuh. Tapi coba kita melihat dari awal perikop 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang belum sempat saya membahas di perikop ini. Petrus bilang begini, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia yang tadi Paulus katakan, semuanya saya alami dan saya baik-baik saja karena kasih karunia menolong saya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Apa sih definisi kasih karunia? Kalau kita dengar kasih karunia, pengertiannya apa? Mungkin ada beberapa aspek kasih karunia. Kasih karunia supaya kita bisa diselamatkan. Harusnya nggak layak masuk surga, tapi karena Yesus mati di kayu salib, dia sudah membayar semuanya. Sekarang saya peroleh tanpa saya bayar, gratis dengan beriman saja. Itulah kasih karunia untuk saya boleh masuk surga. Itu satu aspek dari kasih karunia. Terus juga ada orang-orang yang sering mengartikan, setiap kali kita baca kasih karunia, itu artinya kalau kita mau dapat pengertian yang zaman sekarang, unmerited favor. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, kemurahan yang tidak layak kita terima. Dan itu benar, 100%. Tapi tidak selalu itu pengertian atau terjemahan yang paling cocok. Karena kalau kita pelajari dari bahasa asli, setiap kali kita baca kata kasih karunia, kadang-kadang ada kata-kata lain yang sebenarnya muncul, tapi waktu diterjemahkan ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa lain-lain untuk mempermudah, selalu dipakai kata kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Tapi seringkali ada pengertian yang lebih dalam di balik itu. Memang kasih karunia bisa berarti unmerited favor. Saya masuk surga, unmerited favor. Saya masuk surga, itu kemurahan yang tidak layak saya terima. Tapi Yesus yang sudah membayarnya. Tapi lebih sering, kata yang cocok, yang Anda bisa gantikan dengan kata kasih karunia saat membacanya, dan ada ratusan kali kita baca di Perjanjian Baru kata kasih karunia, adalah begini, kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Maka kita benar-benar mengerti, ini ayatnya artinya apa. Saya akan kasih contoh. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 10, yang sudah kita baca tadi. 1 Korintus 15 ayat 10. Sekarang saya baca apa kata Paulus, dan saya menggantikan dulu dengan kata unmerited favor. Yaitu kemurahan yang tidak layak saya terima. Coba dengarkan kalimatnya. Tapi karena kemurahan yang tidak layak saya terima, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kemurahan yang saya tidak layak terima, yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kebaikan Tuhan yang tidak layak saya terima, yang menyertai aku. Tidak salah, 100% benar. Tapi khusus dalam ayat ini dan banyak ayat yang lain, ada penerjemahan sebenarnya yang lebih tepat. Yaitu kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Coba saya akan baca ulang, atau begini, kita baca ulang bersama. Bersama setiap kali ada kata kasih karunia, kita gantikan dengan kata kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Supaya nggak lupa kalimatnya, coba kita ucapkan bersama.
Kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. 1, 2, 3. Kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Oke, kita baca bersama ya. Tetapi karena, coba lebih keras dari awal, lebih keras. Tapi karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, yang menyertai aku. Jadi kenapa seorang Paulus bisa mampu melakukan banyak hal, kalau dia sadar bukan kekuatan saya, tapi kuasa Tuhan yang memampukan saya, yang bekerja dalam diri saya. Sehingga saya nggak emosi, saya ini nggak kepahitan, saya nggak kecewa, saya nggak marah-marah dengan Tuhan. Walaupun banyak hal yang saya alami. Banyak hal yang Anda juga alami. Dengan kekuatan sendiri memang nggak bisa. Kita membutuhkan Tuhan. Dan ternyata kasih karunia tersebut, itu bisa semakin melimpah Anda rasakan dalam hidup Anda. Karena dalam ayat yang tadi Petrus katakan, dia katakan kasih karunia melimpahi Anda oleh pengenalan akan firman Tuhan. Semakin Anda kenal firman Tuhan, semakin Anda kenal Tuhan Yesus, mengalami di dalam firman Tuhan dalam doa, semakin banyak, semakin melimpah kasih karunia-Nya. Jadi kalau kasih Tuhan, cinta Tuhan pada Anda dan saya, itu sempurna. Gak bisa ditambah, gak bisa dikurangi, kasih Tuhan sempurna. Tapi seberapa banyak pertolongan, perkenanan, kasih karunia, kuasa yang bekerja dalam diri Anda, seberapa banyak kita alami itu tergantung kepada seberapa dekat kita mau dengan Tuhan. Kalau menurut Tuhan, Tuhan mau semuanya dekat. Dia sudah sediakan jalan, dia sudah melangkah. Tinggal seberapa kita mau meresponi dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Begitu pula, jadi kasih karunia itu bisa semakin melimpah. Begitu pula dengan kuasa Roh Kudus yang kita alami, yang Anda bisa alami, yang saya bisa alami. Anda tahu hari ini hari apa? Kalau dalam kalender kekristenan, hari ini hari apa? Hari ini adalah hari, siapa yang tahu? 10 tahun lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. 10 hari kemudian terjadi apa? Pentakosta. Hari ini adalah hari hanya Pentakosta, di mana 2000 tahun yang lalu Roh Kudus untuk pertama kalinya dicurahkan di atas murid-murid, dan setelah itu ada setiap orang yang percaya, yang mau ikut Tuhan, bisa mengalami kuasa Roh Kudus yang sama. Kasih karunia bisa semakin melimpah-limpah. Kuasa Roh Kudus yang Anda alami bisa semakin melimpah-limpah. Pertama kali Pentakosta terjadi, itu dalam Kisah Rasul 2 ayat 2-4, kita nggak akan baca. Tapi di sana kita melihat bagaimana rasul-rasul mereka berkumpul berdoa, Roh Kudus dicurahkan. Dan ternyata bukan cuma satu kali. Kita baca di pasal-pasal berikut bagaimana orang-orang yang sama, Petrus yang sama, kita baca. Petrus dipenuhi Roh Kudus lagi. Petrus dipenuhi Roh Kudus lagi. Jadi kepenuhan bukan satu kali. Karena kalau cuma satu kali, kita mungkin, kalau kita seperti ember yang penuh air. Kita melayani dan melayani, kita menjadi capek, ada yang keluar dari airnya, harus diisi terus menerus. Tidak cukup dan jangan Anda puas kalau pernah mengalami, oh dulu pernah saya dibaptis Roh Kudus. Pembaptisan Roh Kudus cuma terjadi sekali, karena itu pertama kalinya. Tapi setiap kali berikutnya, itu tetap namanya kepenuhan lagi, kepenuhan lagi, kepenuhan lagi. Ember kita, ember Anda dan saya tetap terus menerus harus diisi. Sehingga kita bisa seperti Paulus, walaupun lakukan banyak hal, walaupun capek dan seterusnya, selalu merasa meluap. Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri Paulus dan di dalam diri Anda. Dan sekali saja tidak cukup. Itu sebabnya judul untuk khotbah hari ini, sekali saja tidak cukup. Kasih karunia kita bisa mengalami lebih dan lebih. Kuasa Roh Kudus hari ini Pentakosta, kita bisa mengalami lebih dan lebih. Anda tahu salah satu perbedaan zaman sebelum Pentakosta dan setelah Pentakosta. Sebelum pencurahan Roh Kudus dan setelah pencurahan Roh Kudus, salah satu perbedaan dari banyak perbedaan yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen apa? Saya barusan kemarin lusa, Jumat dan Sabtu, saya pergi ke Bojonegoro. Dan bahkan ada kurang lebih 8 orang dari jemaat New Life Church. Rame-rame kita ke Bojonegoro, kebanyakan kita naik kereta. Karena memang ada salah satu jemaat di sini yang membuka usaha baru di sana. Jadi sekalian itu mendoakan tempat usaha barunya. Sekalian ada seperti syukuran kecil. Kita pergi ke Bojonegoro dan di sana ada banyak hal yang kita lakukan, tapi salah satu hal yang saya ingat yang kita lakukan bersama adalah begini. Kita lagi duduk di satu meja dan ada yang tanya soal tanda-tanda. Gimana ya kita sekarang di dalam kekristenan, apakah kita masih minta tanda? Dan kita waktu itu melihat satu ayat di Alkitab, kan rasul-rasul pernah minta tanda. Ada 12 rasul, satunya mati, siapa?
Yudas yang mengkhianati Yesus, tapi kan tetap harus ada 12. Jadi mereka mau mengangkat rasul yang baru, mereka lakukan apa? Mereka membuang undi. Jadi mereka membuang undi, undinya jatuh ke satu orang namanya Matias, Matias menjadi rasul. Jadi rasul-rasul pun meminta tanda dari Tuhan. Dan dengan tanda itu mereka baru ambil keputusan. Apakah kita juga seperti itu? Nah, perbedaan kita setelah Pentakosta dan sebelum Pentakosta adalah apa? Salah satu dari banyak hal. Kita sudah gak membutuhkan tanda. Mereka membuang undi, walaupun itu dalam Kisah Rasul pasal 1, tapi itu sebelum kejadian Roh Kudus dicurahkan. Sebelum mereka semua didiami oleh kuasa Roh Kudus yang membantu mereka semua. Sebelum ada ayat seperti Galatia 5:25 dikatakan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Di perjanjian lama, memang orang itu seringkali butuh tanda. Karena orang-orang yang benar-benar bisa dipimpin Roh Kudus cuma ada beberapa. Yang di-anoint, yang diurapi Roh Kudus, kita baca di Alkitab, imam-imam, dan juga nabi-nabi, dan raja-raja, dan berapa orang secara khusus yang Tuhan pengen. Tapi rakyat umum mau tahu sesuatu tentang Tuhan, caranya gimana? Harus datang kepada imam, tanya kepada imam, kira-kira caranya gimana? Karena mereka gak punya sebuah hubungan langsung dengan Tuhan. Tirainya belum terbelah, seperti yang kita baca terjadi pada saat Yesus mati di kayu salib. Sehingga kita baca banyak cerita, salah satunya ada seorang namanya Gideon. Gideon harus berperang, dan dia pikir, Tuhan, saya maju gak ya? Saya harus berperang, iya atau enggak? Tuhan gini aja, saya akan maju kalau saya dapat tanda supaya saya yakin. Jadi saya akan berdoa, besok pagi saya bangun, saya keluar dari tenda saya. Kan ini ada rumput yang besar. Kalau seandainya depan tenda saya, ada satu karpet, karpetnya basah, rumputnya kering. Maka ini tanda dari Tuhan bahwa besok saya akan berperang. Dia bangun, keluar tendanya, apa yang terjadi? Benar embun hanya membasahi karpet dia. Rumputnya kering. Tapi setelah dapat tanda dia belum yakin juga. Walaupun dapat tanda loh, masih gak yakin. Dia katakan, Tuhan ya udah gini, saya tambah satu tanda lagi. Besok yang terjadi kebalikannya. Karpet saya kering, gak kena embun. Tapi seluruh rumputnya di semua ini basah. Kalau itu terjadi sekali lagi, saya akan berangkat berperang. Dia bangun, keluar tendanya, apa yang dia minta terjadi, dia mulai berangkat berperang. Dan sering kali kita baca hal-hal yang mirip seperti ini terjadi di perjanjian lama. Kenapa? Karena belum mengalami yang namanya tuntunan Roh Kudus seperti hari ini. Satu kali pun Anda gak akan temukan contoh seperti ini setelah kejadian Pentakosta. Satu kali pun enggak. Karena sudah ada kalimat yang baru. Kita baca setelah itu, rasul-rasul berdoa dan Roh Kudus pimpin mereka. Rasul-rasul berdoa dan Roh Kudus pimpin mereka. Anda dan saya berdoa dan Roh Kudus pimpin kita. Kita gak hidup lagi oleh tanda atau bukti atau apapun kayak itu. Bukan kita hidup bukan oleh fakta dan hal yang kelihatan. Tapi kita hidup oleh iman. Belajar dituntun Roh Kudus. Sehingga sekarang semua orang tanpa kecuali bisa dituntun. Dan bisa punya satu arahan hidup yang jelas. Gak bergantung tanda dan banyak hal yang lain-lain. Karena kita bisa dekat dengan Tuhan. Dan by the way kadang-kadang bisa bahaya juga kalau kita minta tanda. Mungkin ada orang, dan saya sering dengar cerita yang kayak gini. Kemarin saya berdoa, dan saya berdoa Tuhan kalau memang orang ini nanti jadi pasangan saya minta sebelum jam sekian ada 5 orang yang telepon saya. Ya apa kalau mungkin ya, kebetulan ada 5 orang yang salah yang telepon. Terus akhirnya dia akan ambil ini sebagai pasangan dan orang ini salah. Tuhan kalau memang saya harus pindah kota untuk bekerja, saya minta tanda, sekarang ada mobil kuning lewat. Kebetulan mobil kuning lewat. Malah bisa dipakai situasinya oleh iblis untuk dia salah langkah. Sekarang ada hal yang lebih pasti daripada tanda. Yaitu Roh Kudus yang mendiami Anda dan saya. Ada kuasa yang bekerja. Pentakosta sudah terjadi. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Dia yang menyertai Anda dan saya. Tanda itu bisa hati-hati loh. Saya gak pernah akan mengatakan dilarang gak boleh minta tanda. Tapi saya cuma katakan ini dan terserah Anda sendiri. Setelah kejadian Pentakosta tidak satu kali pun di seluruh Alkitab Anda akan temukan orang minta tanda. Yang kita temukan mereka dipimpin Roh Kudus, mereka berdoa, mereka dipimpin Roh Kudus. Coba sekali lagi yang setuju boleh berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah kalau rasul-rasul dan semua tokoh-tokoh di Alkitab termasuk Paulus, mereka membutuhkan kasih karunia dan kuasa Roh Kudus yang semakin melimpah bekerja dalam diri mereka. Ya kita juga, kita semakin butuh mengalami Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, kasih karunia yang semakin melimpah. Caranya bagaimana? Coba kita melihat quote yang berikut ini. Dikatakan oleh Paul Washer. We are only as strong as the time we spend with God in His Word and in prayer. Kita hanya sekuat waktu yang kita habiskan bersama Tuhan dalam firman-Nya dan dalam doa.
Dan persis itu yang tadi Petrus jelaskan dalam 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia semakin melimpah kita oleh pengenalan akan Kristus Yesus. Gimana kita mengenal dia? Oleh firman-Nya, oleh berdoa, pengalaman-pengalaman dengan dia. Dan ini bukan satu hal yang susah, ini semua orang bisa. Manapun Anda tinggal di dunia ini, semua orang bisa lakukan ini. Habiskan waktu dengan Tuhan. Jadi ikut Tuhan tidak susah. Orang yang sama ini Paul Washer, dan saya rasa tidak ada yang kebetulan. Saya kapan ya? Jadi kemarin saya pulang naik kereta. Dan jujur aja waktu itu khotbah yang saya sampaikan hari ini belum selesai. Karena memang minggu ini jadwal saya padat sekali. Saya berkhotbah, ini keempat kalinya saya berkhotbah minggu ini. Dan saya keluar kota. Jadi saya sambil berdoa, Tuhan bantu saya besok saya bisa persiapkan khotbah dengan baik. Terus kalau nggak salah tengah malam waktu saya masih kerjakan, saya buka Instagram bentar. Dan keluar langsung orang ini di Instagram saya, itu halaman pertamanya. Dan dia mengatakan sesuatu yang saya setuju 100%. Jadi itu video singkat cuma berapa detik. Dikatakan begini. Kalau ada satu orang, kerjanya minimum wage. Bahasa Indonesia itu berarti UMR ya. Dia bekerja gajinya cuma UMR, UMK. Oke, sekarang ada seorang atasan datang kepada dia. Hey, kamu ingin dapat gaji yang lebih besar? Ini ada satu buku yang kamu harus pelajari. Kalau kamu menguasai buku ini untuk pekerjaan ini, nanti tahun ini kamu bisa dapat gaji, dia katakan $250,000. Berarti kurang lebih 4M. Setelah itu gajimu dari UMR berubah menjadi 4M kalau kamu sudah bisa menguasai buku ini. Jadi kapanpun kamu katakan saya siap, saya menguasai, saat itu kamu dapat gaji 4M. Karena memang itu keterampilan yang kamu dapat itu luar biasa. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh karyawan ini? Dia akan bekerja dan dia akan belajar luar biasa pagi malam pagi karena dia tahu satu saat kalau dia kuasai buku ini, dia bisa naik pangkat dan dia dari tadinya UMR bisa dapat pekerjaan yang menghasilkan 4M. Nah setelah itu Paul Washer ini dia katakan, dan bukankah firman Tuhan jauh lebih berharga daripada itu? Bukan cuma soal gaji tapi soal hidup kita, kita mengerti arahnya kemana, kita punya damai sejahtera, kita diselamatkan, kita hidup dengan kuasa. Itu gak bisa dibandingkan dengan uang, tapi kita rela untuk tidak peroleh itu semuanya. Tapi kalau bicara tentang hal-hal materi, kita bekerja sampai capek siang malam siang untuk memperolehnya. Apakah di sana nggak ada sesuatu yang salah? Apakah di sana itu bukan sebuah tanda bahwa kita sebenarnya lebih mengejar mamon, uang, daripada kita mengejar Tuhan Yesus Kristus? Coba kita lanjut dulu, 2 Petrus 1 ayat 3. Petrus bilang, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi dengan kata lain semuanya kena anugerah. Atau kalau judul saya yang khotbah kemarin, kita mampu karena dimampukan. Bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan yang mampukan, akhirnya kita bisa. Sama seperti Paulus, lewati banyak hal, bukan karena dia mampu, dia dimampukan oleh Tuhan. Lanjut ada 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan. Kita melihat kata kasih karunia, anugerah dan kuasa Tuhan berulang-ulang kali muncul. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Jadi ada janji-janji besar yang kita harusnya bisa raih, gak bisa dengan kekuatan sendiri. Butuh pertolongan, kasih karunia dan kuasa Roh Kudus dalam diri kita yang terus-menerus bantu kita. Akhirnya semua janji Tuhan menjadi ya dan amin. Dengan kekuatan sendiri gak bisa. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ini satu kalimat yang bagi saya menarik. Luput dari hawa nafsu duniawi. Ada hal-hal yang wajar di dunia ini kalau orang itu di luar Tuhan. Dan itu yang namanya hawa nafsu duniawi. Tapi kita bisa luput. Kita bisa berkemenangan di atas itu. Ternyata kita luput bukan cuma untuk masuk surga diselamatkan. Tapi di dunia ini ada kemenangan luar biasa yang harusnya kita bisa terima. Nah sekarang ini pertanyaan. Apakah kita cuma luput dari neraka dan masuk surga? Atau apakah Anda merasa, saya ini benar sesuai yang saya baca tadi. Saya luput dari keinginan nafsu, keinginan mata, keinginan daging. Luput dari amarah, dari mut-mutan, dari ketidakpengampunan, dari kepahitan, dari gampang tersinggung dan seterusnya. Ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita sehingga saya harusnya bertumbuh. Karakter saya semakin luar biasa. Buah roh semakin nampak. Kekuatan sendiri gak bisa. Bergantung seberapa banyak saya habiskan waktu bersama dengan Tuhan. Betapa beratnya hidup kita seandainya setiap kali ada mungkin orang yang gosipin kita, yang fitnahin kita.
Terus kita kepikiran semalaman, semingguan, gak bisa tidur, damai sejahtera hilang, sukacita hilang. Kita kepahitan, kita tersinggung, kita gak bisa mengampuni. Bukankah hidup kita yang menjadi berat? Kalau kita gak mulai alami, kita luput dari itu semuanya. Bahwa kita bisa berkemenangan atas itu. Setiap kali ada orang gak sopan kepada kita. Kita tersinggung, kita marah, damai sejahtera hilang. Bukan kita yang capek setiap hal itu terjadi. Alkitab menjanjikan kemenangan demi kemenangan atas dosa. Tapi gak pernah kita alami. Bukannya kita yang capek. Tuhan mau, bukan cuma kita masuk surga. Tapi di dunia ini ada kemenangan-kemenangan. Kita bisa luput dari ini semua. Coba semua yang setuju. Ada berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Ini seharusnya hidup kita. Makanya Petrus mengatakan gak cukup cuma beriman. Ada hal-hal yang saya ingin kamu alami kemenangan di dunia ini. Ayat 5. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kita sudah bahas. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Kita juga sudah bahas. Lanjut. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kita juga sudah bahas. Dan bagaimana ini salah satu buah Roh Kudus. Di mana memang Tuhan yang akan bekerja, penguasaan diri itu bisa muncul. Dan kepada penguasa. Oke, sekarang slide berikut. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Jadi yang hari ini dengan waktu sedikit yang tersisa, yang akan saya bahas adalah ketekunan. Jadi hari ini satu hal saja. Jadi selain kita kebajikan atau kesalehan, pengetahuan dan penguasaan diri, ketekunan juga harus ada dalam kehidupan Anda dan saya. Ketekunan artinya apa? Kata lain ketekunan di bahasa Indonesia adalah ketabahan. Ketabahan hati. Kalau bahasa Inggrisnya perseverance, endurance, steadfastness. Sama dengan Indonesia yang artinya ketekunan. Ketekunan itu dalam artian kuat untuk tetap hidup dalam jalan dan kehendak Tuhan walaupun kadang-kadang perlu menyangkal diri, walaupun perlu untuk pikul salib, walaupun ada badai dan seterusnya. Ketekunan dalam artian bahwa kita tidak menyerah atau kecewa atau kepahitan hanya gara-gara hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan hal-hal yang kita harapkan. Sehingga seperti Paulus, sama seperti dia kita bisa katakan, walaupun saya kerja keras, walaupun ada banyak musuh, walaupun ada banyak badai, tapi semuanya baik-baik saja. Saya tidak kehilangan sukacita, saya tidak kehilangan damai sejahtera. Saya merasa Tuhan Yesus Kristus lebih dari cukup dalam hidup saya. Apapun yang terjadi itu cuma situasi. Tapi Roh Kudus dalam diri saya nggak pernah berubah. Jadi apapun keadaan dunia, mau seperti lautan yang penuh ombak, saya merasa tenang-tenang saja. Karena saya ini nggak dikendalikan oleh angin di luar, tapi oleh Roh Kudus yang bekerja dalam diri saya. Coba semua yang ini alami hal yang sama, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketekunan, kalau bahasa aslinya, pengertiannya adalah begini. To remain under. Nah kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, saya harus ubah sedikit kata-kata supaya penjelasannya sama. Itu artinya seperti dapat bertahan. Ketekunan itu artinya dapat bertahan. Dapat bertahan walaupun ada stres. Dapat bertahan walaupun ada masalah. Dapat bertahan walaupun ada tantangan. Dapat bertahan walaupun ada orang-orang yang jahat kepada saya. Dapat bertahan walaupun ada godaan dunia. Karena manusia selalu merasa rumputnya lebih hijau di sebelah sana. Tapi saya dapat bertahan untuk tetap di sini kalau yang ini adalah kehendak Tuhan dan yang sana bukan. Dapat bertahan. Saya melihat satu quote dari seorang pendeta namanya Mike Schmitz. Boleh kita melihat. Saya baca begini. God is not a magician who takes away our problems, but a father who helps us to face them. Tuhan bukanlah seorang pesulap yang menghilangkan segala permasalahan kita, tetapi seorang Bapa yang membantu kita menghadapinya. Makanya Petrus mengatakan, tambahkan pada imanmu ketekunan. Ada berapa hal yang Tuhan gak akan keluarkan masalah itu, tapi Tuhan mau melaluinya, seperti yang sering Pastor Iwan katakan, melalui situasi ini aku yang diubahkan. Jadi kita berdoa belum tentu Tuhan mengubahkan situasinya. Tapi mungkin Tuhan akan pakai situasinya untuk mengubahkan saya dan Anda. Makanya butuh ketekunan untuk kita tetap berada dalam kehendak Tuhan. Walaupun hal-hal yang mungkin terjadi gak selalu sesuai dengan apa yang saya inginkan. Yang pasti saya tahu Tuhan lebih mengerti. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Banyak tahun yang lalu zaman kita masih gereja di Panglima Sudirman. Pernah kayaknya saya sampaikan kesaksian ini tapi saya gak yakin. Kesaksiannya seperti ini. Ada seorang bernama Lane William Craig. Kalau Anda ini suka baca buku apologetika, Anda pasti kenal namanya. Jadi Lane William Craig, dia seorang apologet.
Jadi bukan gembala, tapi dia itu seorang pendeta yang lebih sering debat dengan orang-orang dalam diskusi. Di mana orang-orang katakan, kekristenan itu ngawur, kekristenan itu nggak ada. Atau mereka dari agama lain, atau mereka itu ateis. Dan dia akan debat dengan mereka untuk menunjukkan, gak, firman Tuhan itu ya dan amin dan itu benar. Itu seorang apologet. Saya punya banyak bukunya dia, di mana dia menjelaskan banyak hal dengan begitu baik. Tapi ternyata kesaksian hidupnya dia luar biasa. Jadi dulu dia itu kuliah di Amerika, karena orang Amerika. Kuliah sampai S2. Sekarang dia merasa, saya mau lebih lagi belajar firman Tuhan. Saya mau ambil S3, dokter dalam teologi. Saya pergi ke Jerman. Jadi dia waktu itu sudah menikah, dia bersama istri pergi ke Jerman untuk semakin bisa mendalami firman Tuhan. Supaya dia merasa lebih siap untuk pekerjaan yang dia lakukan, untuk pelayanan yang dia lakukan. Dia pergi ke Jerman bertahun-tahun dan dia berkuliah di sana, S3. Dan dia nilainya selalu bagus, semua yang dia lakukan bagus. Dia yang paling rajin di antara semua mahasiswa yang lain. Sekarang saatnya adalah exam atau ujian terakhir. Dan ujian ini akan menentukan lulus atau tidak lulus menjadi dokter teologi. Tapi dia dengan sangat pede, karena memang dia rajin, dia kerja keras, dia sangat pede masuk ujian itu. Ujiannya adalah ujian oral, yang artinya dengan perkataan. Jadi bukan penulisan, tapi ada orang-orang, guru-guru yang akan menanyakan banyak hal. Dan secara lisan dia harus menjawab mereka secara dadakan. Dia masuk ke ruangan itu, sekarang ujiannya guru-guru bertanya. Tapi ternyata semua yang ditanyakan, dia merasa sulit untuk dijawab. Kok beda dengan hal yang saya belajar? Padahal saya berusaha belajar semuanya. Jadi waktu selesai ujian, dia itu sangat sedih hati. Karena dia merasa gak bisa menjawab dengan baik. Dan ternyata waktu nilainya keluar, memang dia itu gagal. Dan karena dia gagal, dia tidak lulus menjadi seorang dokter. Waktu itu dia diberikan kesempatan, ya kamu bisa coba lagi tahun-tahun depan, kamu bisa ulangi ini semuanya lagi. Tapi dia gak bilang, enggak, saya sudah membuang begitu banyak waktu. Dia kecewa. Dia bersama istrinya pulang lagi ke Amerika. Dan di Amerika dia benar-benar untuk berbulan-bulan sangat kecewa dengan Tuhan. Sangat kecewa dengan keadaan. Karena dia merasa sudah memberikan yang terbaik, kok bisa dia gagal. Bahkan dia rela tinggalkan Amerika, tinggalkan pemasukannya. Demi bisa lanjut kuliah untuk bisa melayani Tuhan lebih baik. Kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan banyak hal. Tapi tetap bergereja, puji Tuhan. Dan itu luar biasa, itu pentingnya Anda dan saya itu bergereja. Di mana kita punya komunitas yang bisa menopang kita. Orang-orang sekeliling dia bulan demi bulan mendorong dia. Nanti di Jerman kan harusnya kamu bisa ambil ujian ulang tahun depan. Ya udahlah kamu ke sana. Jadi mereka mendorong terus, memberikan harapan, memberikan kekuatan. Sampai satu hari semua perkataan mereka masuk ke hati dia. Dan dia mulai sedikit berharap lagi. Dia katakan, ya udah saya akan coba aja. Dan dia mulai belajar lagi semuanya. Karena tentunya setelah 1 tahun banyak hal yang lupa. Dia belajar ulang dan dia katakan begini. Dalam saya belajar ulang supaya gampang saya mengingat, saya tulis semua hal yang memang saya belajar. Jadi dia tulis tangan dan kalau dia tumpukan semua kertas yang dia tulis tangan untuk belajar ulang, tumpukannya setebal ini. Jadi Anda bayangkan ini mungkin ratusan bahkan ribuan halaman kertas. Yang dia cuma untuk dia belajar ulang. Habis itu berangkat lagi ke Jerman. Dia ambil ujiannya lagi dan dia lulus. Akhirnya dia menjadi seorang dokter teologi. Tapi kesaksiannya bukan mengenai hal ini. Pulang dari Jerman kembali ke Amerika, dia sudah sekarang dapat dokter teologianya. Sekarang dia lihat setiap kertas-kertas halaman-halaman yang dia pakai untuk dia studi ulang, untuk belajar ulang. Dari sana dia dapat banyak sekali inspirasi dan ide untuk menulis buku demi buku demi buku. Dan akhirnya banyak sekali dari hal yang dia tulis menjadi buku beneran. Buku yang sampai hari ini saya sendiri sudah baca beberapa di antaranya. Buku yang begitu kaya, yang pemahaman tentang Tuhan begitu luar biasa. Akhirnya dia menjadi salah satu apologet yang semua orang di dunia tahu. Menjadi salah satu orang yang paling ternama. Dan dia katakan akhirnya, saya tahu hari ini, saya tidak mungkin menjadi seorang yang seterkenal ini, dipakai Tuhan seperti ini, menjadi apologet, bahkan menulis buku, gak mungkin kalau saya gak gagal. Karena gara-gara gagal, saya harus belajar ulang. Gara-gara saya belajar ulang, saya harus menulis begitu banyak hal. Dan ternyata yang Tuhan mau pakai dalam hidup saya, rencana Tuhan bagi saya untuk menjadi seorang apologet, saya temukan melalui waktu saya belajar ulang. Seandainya waktu saya langsung lulus, mungkin jalan Tuhan atau jalan yang saya tempuh itu beda dengan kehendak Tuhan. Jadi benar yang tadi kita baca, kita membutuhkan ketekunan seringkali untuk tetap bisa berada di dalam kehendak Tuhan. Saya nggak tahu apa yang Anda alami hari ini. Mungkin ada masalah, mungkin Anda katakan kok kayak badai demi badai. Tapi siapa tahu Tuhan lagi kerjakan sesuatu dalam diri Anda. Mungkin mengubah Anda, mempersiapkan Anda. Dan siapa tahu justru melalui ini semua kita baru dibawa ke rencana yang Tuhan sudah miliki bagi Anda dan saya. Saya akan tutup dengan satu kalimat aja.
Kita baca kalimat ini. Ini kelihatannya yang Ibrani, slide terakhir. Anggap aja ini seperti recap, ini seperti rangkuman dari semua yang saya sampaikan hari ini. Dan Anda nggak akan temukan ayat ini dalam bahasa Indonesia karena ini memang ayat khusus terjemahan NLT, New Living Translation. Dikatakan begini, patient endurance is what you need now so that you will continue to do God's will. Then you will receive all that He has promised. Jadi saya sekarang ambil yang ini bahasa Indonesianya, bukan dari terjemahan TB, tapi saya terjemahkan kalimat ini menjadi kayak begini. Kamu memerlukan ketekunan supaya kamu dapat terus-menerus melakukan kehendak Allah dan dengan demikian memperoleh janji-janjinya. Ini kalimat bukan berarti bahwa semuanya kan usaha kita. Karena kita sudah belajar, kita berusaha pun, Paulus katakan bukannya aku. Tapi kasih karunia atau kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri saya. Sehingga hari ini kalau ada yang dipuji, bukan Paulus yang dipuji. Tapi Tuhan yang dipuji yang sudah bekerja dalam diri Paulus. Begitu pula bekerja dalam diri Anda dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk firman yang boleh kembali kita dengarkan. Mungkin dalam hidup ini ada banyak hal yang kita alami. Banyak hal yang gak sesuai dengan harapan, doa dan pikiran dan keinginan kita. Tapi satu hal yang kita mau belajar adalah untuk menjadi orang yang bisa bertekun di dalam kehendak Tuhan. Kita bisa dengan tekun jalankan segala hal yang Tuhan sudah sediakan. Dan kita percaya kita bisa melaluinya semuanya. Karena kita punya seorang Bapa yang bersama dengan kita. Kita punya kuasa dalam diri kita yang memampukan. Sehingga hari ini kita katakan bukannya saya, tapi kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri saya. Kita bersyukur Tuhan untuk kebaikan Engkau. Di dalam nama Yesus mau katakan, amin. God bless you all.